mengecam sikap dan pernyataan yang kami nilai merendahkan serta menghina profesi wartawan. Kedua, menolak segala bentuk stigma, intimidasi, penghinaan, dan tindakan yang merendahkan profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Kami menilai pernyataan Hotman Paris dalam ruang publik yang ditujukan kepada wartawan telah menunjukkan sikap merendahkan dan menghina terhadap profesi wartawan. Pernyataannya seperti yang kita dengar dan yang berseliweran di berbagai platform media sosial. Kalau lu nggak ngerti pasal, lebih baik berhenti jadi wartawan. Serta pernyataan lain yang mempertanyakan kapasitas dan intelektualitas wartawan dan ungkapan yang merendahkan bukan lagi semata-mata perbedaan pendapat dalam sebuah konferensi pers. Perbedaan pendapat adalah hal yang biasa. Kritik pertanyaan wartawan juga merupakan hal yang sah. Namun kritik tidak boleh berubah menjadi penghinaan terhadap profesi. Seorang wartawan boleh saja keliru dalam menjalankan tugasnya. Jika terdapat kesalahan dalam pemberitaan, terdapat mekanisme hak jawab, hak koreksi, pengaduan kepada Dewan Pers dan mekanisme hukum lainnya. Tetapi merendahkan profesi wartawan secara terbuka di hadapan publik adalah persoalan yang berbeda. Indonesia memandang bahwa pernyataan tersebut berpotensi membangun stigma buruk terhadap profesi wartawan di ruang publik. Wartawan seolah-olah digambarkan sebagai profesi yang tidak memahami hukum, tidak memiliki kapasitas intelektual, dan tidak layak menjalankan tugas jurnalistik apabila tidak sependapat dengan narasumber. Pandangan semacam itu sangat berbahaya apabila dibiarkan. Sebab wartawan bekerja berdasarkan hak konstitusional untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi kepada publik secara valid. Wartawan bukanlah pihak yang harus selalu membenarkan narasumber. Tugas wartawan adalah bertanya, menguji informasi, melakukan verifikasi, melakukan konfirmasi, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Ketika sebuah pertanyaan tidak disukai, jawabannya adalah memberikan klarifikasi atau membantah dengan argumentasi, bukan dengan merendahkan profesi wartawan. Oleh karena itu, Indonesia menyatakan ada 6 pernyataan sikap yang kami lakukan. Yang pertama adalah mengecam sikap dan pernyataan yang kami nilai merendahkan serta menghina profesi wartawan. Kedua, menolak segala bentuk stigma, intimidasi, penghinaan, dan tindakan yang merendahkan profesi wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik. Ketiga, mendukung proses hukum atas laporan yang telah disampaikan kepada Polda Metro Jaya. Keempat, meminta aparat penegak hukum untuk memproses laporan tersebut secara profesional, objektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kelima, mengingatkan seluruh pihak bahwa kebebasan berpendapat harus berjalan seiring dengan tanggung jawab hukum dan penghormatan terhadap hak serta martabat orang lain. Keenam, Indonesia tetap membuka ruang dialog dan penyelesaian secara bermartabat sepanjang dilakukan dengan itikat baik dan disertai penghormatan terhadap profesi wartawan serta kemerdekaan pers. Menurut kau gimana? Lu punya otak gak? Ya, jawab dulu. Menurut kau gimana? Kalau tiba-tiba kita jangan main dulu. Kalau kau tiba-tiba digeledah rumah lu sampai celana-celana lu misalnya dipamerkan, itu tanpa diperiksa saksi apapun, itu namanya apa? Jawab sendiri. Nggak, jawab sendiri dulu. Itu apa? Itu belakangan. Itu mendapatkan persetujuan belakangan mah gampang. Saya sudah 43 tahun pengacara. Itu didapatkan persetujuan belakangan. Sesudah disita dulu, baru persetujuan. Jadi sudah pernah dipanggil nggak sih? Siapa? Belum. Belum ada pemanggilan? Belum. Yuk, dari awal saya udah bilang, langsung sudah diviralkan, ditanya juga enggak, dipanggil juga enggak, sudah langsung, bahkan dari mulai cara membuka, belum dibuka.
Ada videonya. Mesinnya aja lemari mesin udah masuk video, udah nyampe ke Singapura. Baru mau dibuka. Menurut kami itulah alasan yang bisa mungkin diterima oleh besar. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri. Hei, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya. Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. Coba bahan ini fotonya. Ada hidden agenda bang ya? Hah? Ada hidden agenda dong berarti ya? Tanya kakekmu, masa tanya gua? Nggak tanya kakekmu lah. Ya udah deh, udah gua nggak tahu. Ya lu udah deh, saya nggak tahu agenda itu. Gua jangan tanya itu. Udah deh, shut up. Nggak, saya nggak tahu. Udah deh, kok pada bisa gua menafsirkan maunya orang. Udah saya jawabannya, lu harusnya tahu. Kita tidak bisa menafsirkan. Loh. Cuma kita berpikir seperti itu. Dan Seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden. Dan sudah mengembalikan gara-gara 430 triliun. Belum lagi transfer prasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya. Begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malam ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya kalau kau bukan pengecut. Ya? Apa? yang kekeliruan itu berarti berasalnya dari istri Persiawa. Iya, betul. Udah. Kalau kau punya otak, lu tahu jawabannya. Sudah, titik ya. Ya udah dia jawaban sendiri lah, jangan coba-coba. Nanti kau akan tulis menurut Hotman sih. Lu udah tahu jawabannya, kan? Sudah mulai capek kita bang. Gua nggak tahu. Kita nggak tiap hari nempel ke dia. Ketemu Ya. sekali aja tadi sudah selesai ya. Udah jelas? Pernyataan maaf dari saya Hotman Paris sehubungan dengan himbauan Persatuan Wartawan Indonesia PWI dan juga rekan-rekan wartawan lainnya. Dengan ini saya menyatakan maaf sebesar-besarnya atas pernyataan saya pada waktu konferensi pers di kasus mantan Jampitsus yang mengatakan, lu punya otak nggak sih? Namun perlu saya jelaskan yang dikutip oleh media hanya bagian akhirnya. Tidak dikutip secara utuh. Kenapa saya mengucapkan begitu? Fakta kejadiannya adalah wartawan pertama bertanya kepada saya, apakah instansi terkait punya hidden agenda atau acara tersembunyi? Saya jawab, saya tidak tahu. Saya tidak punya kapasitas untuk menjawab itu. Belum selesai saya jawab, tiba-tiba wartawan kedua bertanya, apakah instansi tersebut melakukan kekeliruan? Akhirnya saya emosi karena saya udah bolak-balik, saya tidak tahu. Akhirnya saya jawab, kamu punya otak nggak sih? Maksudnya saya udah jawab tadi, saya tidak tahu. Sebab saya tidak mungkin untuk menjawab apa hidden agenda dari suatu institusi penegak hukum. Itu kira-kira kejadian sebenarnya. Tapi terlepas dari fakta kejadian sebenarnya, waktu itu sudah sama-sama emosional, tetap saya menyatakan maaf kepada wartawan tersebut maupun kepada organisasi wartawan di seluruh Indonesia. Karena selama ini juga saya sangat dekat kepada semua wartawan. Sekali lagi, tidak ada niat apapun, cuma karena diberondong dengan dua pertanyaan yang saya sudah bilang saya tidak bisa jawab karena saya tidak punya kapasitas untuk menjawab. Tapi ditanya lagi, sehingga saya jadi emosional. Sekali lagi, saya menyatakan minta maaf. Sekian dan terima kasih.